Saya akan berdoa secara Katolik. Bagi yang beragama lain, silahkan berdoa menurut keyakinannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas penyertaan-Mu untuk hari ini. Kami masih mohon kepadamu, sertailah dalam webinar pada malam ini, agar kami dapat menyerap ilmu yang dipaparkan oleh narasumber kami, Ibu Ane Gracia, sehingga apa yang telah beliau sampaikan bisa kami terapkan untuk tumbuh kembang putra-putri kami dengan baik. Semua doa ini kami mohonkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Wiwi yang sudah memimpin doa pada malam hari ini. Suster, Bapak dan Ibu, sekarang kita akan mendengarkan sambutan dari Suster, sekaligus Suster sebagai moderator pada malam hari ini. Kepada Suster Emanuela OSF SPD, dipersilahkan. Terima kasih Bu Yuli. Papa Mama yang terkasih, selamat malam, selamat berjumpa kembali. Kemarin kita sudah 4 hari berturut-turut berjumpa, dan pada malam hari ini saya mengundang Papa Mama semua untuk kita akan belajar bersama. Memang malam hari ini spesial untuk Papa Mama, maka semoga malam ini dapat digunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya, dan nanti Papa Mama bisa sungguh-sungguh menerapkan lalu menjadi orang tua yang baik bagi anak. Demikian juga kami sebagai guru akan terus belajar dan berjuang memperbaiki diri demi perkembangan anak-anak kita semua. Malam hari ini kita bersyukur bersama Ibu Ane Gracia yang sudah hadir bersama kita. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae beliau. Ibu Ane Gracia ini adalah saya spotlight Bu Ane ya. Tunggu. Baik, saya kenalkan Ibu Ane Gracia. Beliau adalah sahabat saya yang luar biasa, yang setiap hari kami belajar bersama. Nah, beliau adalah orang hebat di Indonesia, yang dari tahun 2014 sampai hari ini adalah pendiri Yayasan Neuroscience Terapan Indonesia. Beliau juga pembicara di bidang pendidikan, juga konsultan pendidikan di Kemendikbudristek. Ibu Ane Gracia fokus pada pendidikan neuroscience, neurokinestetik, dan juga banyak pengalaman kepemimpinan beliau yang sudah diberikan kepada Indonesia. Tahun 2018, Ibu Ane juga mengadakan kursus neurokinestetik teacher profiling untuk TK, untuk guru TK dan SD. Dan beliau juga memberikan pelatihan-pelatihan ke seluruh Indonesia, mulai dari Aceh, Jambi, Palembang, Lampung, Samarinda, Balikpapan, Bandung, Semarang, Surabaya, Magetan, Bali, Nusa Tenggara, Ambon, Sulawesi Selatan, dan lebih dari 1.000 orang sudah menjadi murid beliau. Nah, saat ini beliau juga mengembangkan figur program untuk menerapkan ilmu saraf di komunitas dan memiliki
aplikasi BioAural ya Bu Ana. Nanti kalau misalnya saya salah bisa dijelaskan kembali. Baik, terima kasih Ibu Ana atas kehadirannya pada malam hari ini. Sebelumnya saya akan menyampaikan tata tertib webinar kita pada malam hari ini, sekaligus saya akan menampilkan video opening webinar kita. Baik, selanjutnya untuk waktu 45 menit Ibu Ana Gracia akan memberikan materi kepada kita semua dengan tema Rest and Reset Emotion for Parent. Nanti kita akan mengadakan sesi tanya jawab. Jika Papa Mama akan langsung memberikan pertanyaan, boleh juga melalui chat room atau nanti bisa raise hand. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Ana Gracia. Terima kasih. Terima kasih, Suster. Selamat malam, Shalom buat Bapak dan Ibu. Semoga lancar diskusi kita malam hari ini, karena sepertinya jam-jam segini internet di mana-mana cukup tinggi pemakaiannya. Ya, saya akan coba perlahan-lahan supaya bisa diikuti. Namun jika ada gangguan, nanti bisa ditanyakan kembali, ya, kita ulangi. Di awal saya mau mencoba dengan share screen supaya bisa
dipahami lebih mudah dengan gambaran visual. Rest and reset. Rest, sejenak istirahat. Kan reset, memulai settingan kembali, ya. Itu adalah bagian dari fungsi kerja otak. Bapak dan Ibu, kehidupan manusia itu memiliki satu organ penting yang merupakan kunci mesin atau kita sebut sebagai prosesor utama dalam kehidupan makhluk hidup. Itu adalah otak. Tanpa otak, maka yang disebut dengan kehidupan sebagai makhluk, dia akan terhenti. Tanpa adanya otak yang bertugas untuk membuat semua organ, semua benda yang ada dalam kehidupan makhluk itu bisa menjalankan tugasnya, maka tentu saja akan terjadi gangguan. Otak jugalah yang bukan hanya membuat semuanya berfungsi, tetapi kemudian menghasilkan keterampilan. Jadi apapun yang sebetulnya kita sedang lakukan, apa yang mampu kita perbuat, itu semua masuk dalam kategori keterampilan atau kerja dari otak. Maka saya membedakan diri dari banyak teman-teman pembahas neuroscience yang banyak membahas neuroscience dari ilmunya atau sainsnya biologi. Menyebut nama-nama daerah otak, menyebut nama-nama Latin, memberikan informasi tentang istilah-istilah dari apa yang terjadi di otak. Itu tidak banyak saya kerjakan untuk neuroscience pendidikan. Di pendidikan, kita mengutamakan pada kata berfungsi. Ya, bagaimana otak itu siap berfungsi dan selalu berfungsi. Siap berfungsi itu artinya dari tahapan belum siap sampai jadi siap, dan tahapan mulai berfungsi sampai terus-menerus berfungsi. Mungkin kalau dikenal, banyak yang selalu mendengar istilah golden age. Ya, golden age atau usia emas dari seorang anak. Di saat bayi bahkan dalam kandungan sampai kelahiran dan terbentuk hingga di usia 6-8 tahun, otak itu akan membentuk banyak sekali cabang-cabang sel, di mana cabang-cabang sel ini kemudian akan terjalin. Bayangkan kita misalnya sedang merajut atau buat makrame, ya, tali-tali itu dijalin, tali dari kelompok yang warna hijau, nanti ketemu dengan tali kelompok warna kuning, ketemu dengan kelompok tali warna lain lagi, dan membentuk tenunan, ya, istilahnya membentuk tenunan. Nah, di otak hal tersebut terjadi. Ada 3 fase tenunan atau rajutan pada pertemuan cabang-cabang sel otak. Fase pertama itu fase integrasi. Ya, fase integrasi itu simple, terjadi pada umur 0 sampai dengan sekitar 1,5 tahun. Selagi fase integrasi berjalan, overlap, akan terjadi lagi fase yang disebut dengan asosiasi. Asosiasi itu ngapain sih? Asosiasi itu artinya satu, bayangkan ya, satu warna ketemu warna lain. Misalnya warna kuning ketemu warna biru, nanti di tengah-tengah akan terjadi warna baru. Warna apa? Hijau.
Nah, ini terjadi asosiasi. Mungkin kalau yang masih ingat itu pelajaran SD. Ada yang disebut diagram Venn gitu ya. Pertemuan antara bilangan ganjil dengan bilangan cacah. Maka ada angka-angka tertentu yang merupakan hasil dari pertemuan asosiasi tersebut. Asosiasi, penggabungan. Bisa menghasilkan fungsi baru, bisa memperkuat fungsi lain yang sudah ada. Itu fase kedua. Fase ketiga akan terjadi proses di mana akan terbentuk aneka tenunan tumpang tindih yang akan dikenal dengan nama sirkuit. Nah, singkat cerita Bapak dan Ibu rekan semua, waktu kita dilahirkan, yang aktif awalnya semua berasal dari daerah otak bagian yang bawah atau belakang, yaitu pada daerah batang otak dan otak kecil. Ini yang duluan aktif sejak dari dalam kandungan. Begitu proses kelahiran terjadi dan kita beranjak usianya dalam usia fase usia emas di 50% pertama, 0-4 tahun. Tugas sambungan-sambungan ini adalah membangun tenunan ke arah otak besar atau kita kenal dengan nama korteks, otak besar ya. Itu akan terbangun banyak sekali jalinan dan tenunan. Sehingga seharusnya kehidupan manusia mulai 4 tahun itu sudah dikendalikan oleh otak besar. Apa bedanya kendali otak besar sama kendali otak kecil dan batak otak? Bedanya ada di satu, refleks atau ketegangan. Kalau pengendalian dari otak kecil dan dari batang otak itu cenderung responnya terkejut. Responnya cepat, mendadak. Refleks namanya. Tapi kalau responnya datang dari otak besar, maka itu sudah datang dari memori. Bahkan bisa jadi memori yang dianalisa. Kalau saya lari di atas pasir, gampang terpleset. Jadi kalau di atas pasir dengan sendal yang bawahnya bukan karet, saya larinya lebih pelan. Itu berarti otak melakukan analisa. Ya, berdasar apa? Memori. Nah, di otak seharusnya area yang berada di antara belahan dua otak besar, ini ada yang dibikin otak gedenya dibikin transparan ya, supaya kelihatan bagian di pertemuannya. Seharusnya daerah yang tengah ini ikut ditenun, dijaga, diatur, dikendalikan oleh otak besar atau korteks. Itulah yang disebut dengan regulasi emosi. Namun anak-anak pada usia 0-4 tahun yang banyak dibantu, banyak diproses hidupnya dengan cara instan, mau ambil gelas, aduh nanti jatuh, udah sini mama yang pegangin gelasnya. Mau buka pintu, nanti kamu kejepit, udah sini papa yang bantuin. Ya, maka proses kerja otak besarnya, jalinan atau tenunan sel-sel sarafnya jadi tipis. Jadi nggak bisa dia menerima tugas-tugas atau proses-proses berpikir kompleks. Akibatnya yang akan dominan siapa? Nih, yang tetap akan dominan adalah emosi yang dibawa dari dalam kandungan. Nah,
Itu aja usia 0,4 tahun. 48 tahunnya gimana? 48 tahun seharusnya bagian otak kecil dan batang otak itu tugasnya tinggal mengurus jeroan. Tinggal mengurus jantung, paru, lambung, usus, ginjal, dan tetangga-tetangganya. Tapi merespon tantangan dari luar harusnya sudah bukan pekerjaan batang otak dan otak kecil, melainkan pekerjaan otak besar. Melihat benda, itu diresponnya bukan dengan kaget, tapi direspon dengan mengamati. Nah, mengamati itu adalah kerja otak bagian belakang ditambah kerja otak bagian belakang atas. Mendengar, atau kita akan bilang menyimak. Mendengar dan mengerti yang didengar, mengenali yang didengar. Itu adalah kerja otak bagian samping dan bagian atas lagi belakang. Ya, di otak kita ada bagian yang wajib terhubung kemana-mana karena dia adalah pusat atensi, pusat konsentrasi. Wah, kalau bagian itu kurang kabelnya, maka kita jadi manusia yang terus akan hurai. Namanya. Kok hurai? Hurai. Ada apa aja kita tengok-tengok kiri kanan terus. Susah untuk mengingat sesuatu. Kenapa? Karena gampang terganggu dengan dunia sekitar. Daerah atensi itu jalinan sinapsnya, jalinan sarafnya mesti padat dan baik. Ya. Kepadatan jalinan sinaps itu makin bertambah umur akan makin bertambah banyak jika ada jikanya loh, jika diberi kesempatan. Nah, yang seru adalah ternyata bertambahnya usia, terutama masuk remaja, otak ini akan mengaktifkan pusat hormon. Terutama namanya hormon reproduksi. Wah, itulah masa puber. Begitu masuk usia puber, yang tadinya otak itu harus terhubung ke bagian korteks, ternyata bisa mundur lagi. Dia mundur lagi kerjanya ke tenunan atau jalinan di bagian emosi atau daerah yang di tengah-tengah antara dua belahan otak. Nih, ya. Jadi pada usia puber daerah ini bangun lagi. Yang tadinya sudah lebih tenang, sudah bisa regulasi, sudah punya kemandirian, daily living activity-nya udah bagus. Bangun tidur nggak pakai direpot, bangunin, tidur nggak usah disuruh-suruh gitu ya. Sikat gigi, udah bisa sendiri, nggak usah diteriakin gitu ya. Pada waktu remaja kemungkinan akan goncang lagi sedikit. Kenapa? Karena bagian di tengah ini akan lebih membara aktif. Nah, akibatnya kerja korteks direbut lagi oleh bagian emosi. Jika di usia bawah 8 tahun tenunan jalinan korteks nggak padat, maka di usia puber terjadilah kawah candra di muka. Maka semua cara menilai, ya, memandang, memberi label atau yang kita akan sebut dengan kata persepsi itu selalu akan diwarnai oleh emosi. Analisa, serasa drama Korea deh. Jadi semuanya penuh dengan
nuansa emosional. Apalagi keputusannya. Keputusannya nggak pakai diukur, ditimbang, tapi pakai dirasa. Nah, pada usia kita beranjak menjadi dewasa, di mana kita dituntut untuk berpikir aktif, memutuskan untuk keluarga, barangkali sebagai seorang ibu memasak, membersihkan, merawat, itu multitasking yang mesti diurus. Harusnya bobot atau rasionya kan nggak sama urgensinya. Ya, mencuci udah bisa sambil nelepon ya. Tangannya udah lancar, pencet-pencet tombol mesin cucinya udah gampang. Ya, masak kalau dulu rempong ya, ngulek dulu sampai air matanya mengalir karena bawang merah, terus tambah cabe gitu ya. Mesti ngongseng-ngongseng dulu. Oh, sekarang tidak. Banyak bumbu-bumbu sudah siap dibeli dan masaknya nggak lagi pakai areng yang bikin air mata mengalir kemana-mana. Tapi udah pakai, bukan kompor juga loh. Pakai apa yo? Pakai air fryer. Yeah. Ya, jadi dapur itu nggak ada bau aneh-aneh kecuali aroma masakan yang harum. Pencet, 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 pencet semuanya. Maka harusnya itu menjadi ringan. Maka kemampuan berpikir sebagai manusia dewasa pindahlah pada tugas-tugas mencari tantangan. Ternyata tampil tantangannya agak kepleset dikit, jadi tantangan beresiko. Nah loh, kalau sudah kena tantangan beresiko lalu kepleset, maka otak kita tiba-tiba sepertinya sakit kepala kita ya, pening kita. Kita berasa bahwa beban itu besar sekali. Sebetulnya otak kerjanya sama, namun terjadi banjir emosional yang membuat kerja pembuluh darah ke otak jadinya lebih besar. Drainasenya jadi lebih gede. Jantung pun jadinya mompaknya mesti lebih sigap. Akibatnya letih. Nah, sinyal ini jika dibiarkan, maka terjadi kerusakan pada saklar penghubung atau saklar hubnya kita. Ya, di mana saklar hub kita? Itu adanya di batang otak yang menghubungkan informasi dari tubuh, badannya jadi pegel-pegel ya, dia informasikan ke otak, sama otak direspon, wih, gitu ya. Alarmnya muncul, hati-hati, hati-hati, badannya lagi sakit, lagi nggak enak. Coba badannya diistirahatkan, badan mau diistirahatkan, perintah otak ke jantung, wus, 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 wus. Ayo kasih darah lebih banyak ke badan supaya dapat nutrisi lebih, jadi badan itu lebih sehat. Oh ternyata oksigennya ngempos, kirim lagi berita, jreng, 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 jreng. Kemana? Ke paru-paru. Paru-parunya mesti kerja lebih kuat untuk mengirim oksigen. Ini seluruh sistem ini jadinya heboh kerjanya. Ibarat pabrik tiba-tiba dapat orderan overload gitu. Nah, rekan-rekan, pada kondisi seperti itu kita mengalami kesulitan mengelola karena korteksnya kita tiba-tiba mati gaya. Otak logika kita tiba-tiba tumpul. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Untuk kita mengistirahatkan dulu sejenak otak kita dan seluruh sistem di tubuh kita agar kita fresh dan siap untuk tampil prima lagi. Nomor 1, kontrol inputnya. Apa saja inputnya? Input adalah gerbang masuk panca indera kita. Jadi kalau Anda ingin istirahat, istirahatkan minimal lebih dari 50% panca indera Anda. Nah, panca indera kita 5 kan? 5 ya? Ada mata, telinga, hidung, lidah pengecap, dan tubuh ini yang ditutup oleh taktil. Nah, teman-teman, ternyata mata dan telinga
itu terhubung sebagai sistem indera tambahan yang terintegrasi. Ingat tadi di awal saya udah sempat cerita tentang integrasi. Terjadi integrasi keseimbangan. Jadi berarti nggak cuma 5 indera kita, ada nambah 1 nih. Keseimbangan atau vestibular. Lalu yang disebut dengan taktil itu ternyata bukan cuma perabaan di kulit. Namun juga ada info-info yang masuk ke tekanan. Tekanan itu adanya di bawah kulit ya, udah ke otot. Lalu suhu, panas atau dingin, dan juga rasa nyeri. Ya, itu semua ada di bawah kulit, di lapisan menuju ke otot. Ini semua juga akan memberi sinyal ke otak yang membuat kita merespon. Ayo, udah pernah pegang tekok panas terus kita langsung tarik. Ya, otot kita langsung kerja. Berarti kita bukan cuma punya panca indera. Namun kita punya 5 indera ditambah dukungan sistem integrasi dari keseimbangan dan gerakan otot sendi. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan, kalau kita ingin mengistirahatkan otak yang banjir dengan emosi, kita menutup lebih dari 50%. Berarti minimal kita mesti tutup berapa? 4. Minimal tutup 4. Ya. Nah, supaya kita bisa tutup 4, yang paling cepat kita tutup adalah kalau kita tutup pandangan visual, penglihatan, itu yang ketutup langsung 2. Visual sama keseimbangan ketutup. Ya. Lalu kalau kita tidak melakukan aktivitas goyang-goyang, tapi kita rebahan atau duduk santai, itu berarti kita tutup udah 2. Apa yang kita tutup 2? Gerak, proprioception, dan taktil. Tuh. Jadi sekedar menutup mata dan berbaring, ternyata kita sudah menutup 4 indera kita. Maka tersisalah 3 yang terbuka. Pendengaran, pencecap, dan penghidup. Biasanya kalau kita istirahat, kita tidak masukkan apa-apa ke mulut kita. Kita nggak minum, kita nggak makan. Maka yang satu ini bisa istirahat juga. Penghidup nggak bisa istirahat. Karena kan kita tetap napas. Ya, akibatnya ada aroma apa juga tetap lewat. Kedua, kita nggak tutup telinga. Ada suara apa aja di sekitar kita masih akan masuk. Untuk itu, 2 yang tersisa ini tolong Anda beri yang mampu memberikan rangsangan harmoni di otak. Artinya, cobalah dengarkan bunyi yang menenangkan jantung. Caranya gimana pilihnya? Pilihnya yang temponya di bawah tempo 70 ketuk per menit. Anda bisa cari di YouTube ya. Itu ada tuh ketukan 70 BPM. Atau barangkali di antara rekan-rekan ada yang suka paduan suara. Ya, kalau lagunya misalnya maju tak gentar, membela yang benar. Itu hampir 90 BPM. Ya. Tapi kalau kita tik 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 bunyi hujan di atas genteng, airnya turun, itu 60 beat per menit. Oke? Jadi pada waktu Anda mendengarkan bunyi dengan ketukan yang konstan dan nada yang harmoni, Anda menenangkan jantung, Anda menenangkan batang otak, maka Anda sudah melakukan pengistirahatan pada fungsi kerja otak. Nah, rekan-rekan, selain itu ada satu sistem lagi yang kemudian bisa Anda lakukan sebagai teknik
untuk meriset kembali emosi yang membanjiri otak kita, yang membuat kita menjadi tidak nyaman dengan situasi yang bahkan sebetulnya biasa-biasa saja. Anak minta ditemani, bagus dong daripada dia minta ditemenin orang lain. Tapi karena kita lagi banjir dengan emosi di otak, akibatnya kita merasa itu sebagai gangguan. Anak kepengen cerita pengalamannya dengan temannya yang cenderung seperti kedengaran bertengkar. Padahal cuma adu argumen. Kita terbawa dengan emosi. Malah kita yang berantem nanti sama orang tua tetangga. Itu bisa saja terjadi jika otak kita banjir dengan emosi. Maka untuk melakukan reset sistem, ya, restnya tadi sudah ya, istirahat ya, tutup beberapa indera untuk membuat otak ini sinkron lagi, terutama sinkron dibantu oleh detak jantung. Nah, untuk risetnya, teknik yang terbaik adalah teknik napas. Bu Ana teknik napas mah udah dari dulu denger, tapi nggak mempan. Saya yakin itu teknik napasnya salah. Kalau Anda mau mengetes teknik napas Anda itu benar atau tidak, Anda mesti lakukannya di air. Tapi nggak bisa berenang, ya nggak usah berenang. Ya, masuk ke air, cari yang ketinggian airnya sedada aja. Jadi kita masih bisa berdiri. Oke? Lalu nggak usah ngejago, geser-geser. Kita di pinggir kolam aja. Ya. Lalu usahakan Anda berlatih napas. Tarik napas panjang. Simpan napasnya dalam rongga tubuh. Ingat badan kita ini ya, bisa nyimpan udara banyak. Apalagi otot-ototnya kita melarin. Melar, otot dada, otot perut kita gedein. Udaranya masukin semuanya. Tahan, seperti balon kita ya, tahan. Kemudian hembuskan. Waktu hembus ototnya kita squeeze. Ya, kita jepit otot kita supaya terasa semua ototnya kita itu sedang mengecil. Buang napasnya. Habis itu tarik lagi. Tarik otot kita gedein. Nah, kalau kita ada di air, itu ketahuan. Kalau kita masuk di air, habis itu hidungnya kita tutup, ya, mulut tentunya tutup juga ya. Ambil napas yang banyak, taruh di badan banyak-banyak, udah, tutup hidung, tutup mulut, terus kita turun. Tangan kita boleh pegangan di pinggirnya kolam, ya. Lalu kita turun, badan kita akan ngambang. Itu tandanya kita terisi udara. Maka di air kita nggak bisa bohong. Saya senang sekali kalau harus meditasi di air. Tenang. Nanti saya angkat kepala, saya buang napas, badan saya akan jatuh. Badan saya itu akan masuk ke dalam air. Karena apa? Karena ada bobot. Tapi begitu saya tarik lagi napas, badannya akan ngambang lagi. Tangan saya pegangan aja terus di pinggirnya kolam. Ya, jadi kita nggak ganggu orang lain di kolam, kita cuma ada di pojokan aja dikit gitu. Di situ aja terus kita nggak kemana-mana. Ya, nanti tenggelam lagi kita. Kalau lagi buang napas. Begitu kita tarik napas, badan kita bisa ngambang lagi. Bolak-balik kita tarik napas tapi pakai hitungan. Pakai teknik napas 4/4. 4/4 adalah Anda tarik napas Anda 4 hitungan. Tarik, 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 tarik. Lalu tahan, 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 buang, buang, pelan buang, habis buang, rileks. Anda lakukan itu dengan tempo, maka pada saat itu otak kita keriset. Ya, cara lain kalau nggak pergi ke air, Anda bisa lakukan dengan teknik tutup hidung 1. Ini namanya nostril. Ya, tutup hidungnya 1. Lalu tarik napas dari hidung. Banyak ya. Keluarkan lagi dari mulut dulu.
Tarik nafas dari hidung. Keluarkan dari mulut. Udah ya, hidungnya udah mulai tahu rasanya temperatur udara dingin yang dari luar. Baru kalau Anda sudah mulai bisa aware, merasakan perbedaan udara itu, boleh Anda tarik dari hidung, buang dari hidung. Karena di situ akan terasa dingin dan hangat. Dingin dan hangat. Bagi yang tidak biasa, ada kemungkinan ada rasa tidak nyaman nih di rongga-rongga di sekitar hidung dan dahi. Nah, dari situ aja kita udah bisa tahu pembuluh darah kita ternyata ada perbedaan. Itu yang membuat otak kita seringkali jadi banjir dengan emosi. Jadi emosi datang ke manusia itu pertama memang karena dari kecil nggak belajar regulasi, atau kedua pada usia puber ternyata terjadi ketidakseimbangan hormonal. Atau ketiga, memang tidak pernah mengistirahatkan kerja otak dengan menenangkan panca indera. Salah satunya ya tentu saja waktu tidur paling gampang. Nggak usah spesial-spesial amat gitu ya. Tapi apakah semua orang tidurnya nyenyak dan nyaman? Belum tentu ya. Maka teknik rest and reset emotion ini penting kita miliki untuk sewaktu-waktu kita manfaatkan di saat kita bisa berada di batas saya nggak logis nih. Saya udah kelewatan nih. Saya udah kelebihan nih. Saat itu reset emosi Anda dan istirahatkan otak Anda. Dengan kondisi itu, manfaatnya ada dua, rekan-rekan. Satu, Anda akan memiliki relasi yang baik di dalam keluarga. Kedua, anak itu mencontoh loh. Jadi, anak-anak akan mencontoh cara orang tua mengendalikan diri. Maka anak 0-8 tahun bisa tahu, mau. Tapi dia lihat, oh ternyata ibu saya pun kalau lagi jengkel, tarik napas, ternyata oh begitu caranya ibu. Jadi dia juga begitu ibunya bilang, enggak sekarang. Bisa. Ya, anak akan mimicking. Otak kita punya self mirroring. Dia akan meniru dan dia tidak akan meniru dari lingkungan yang jauh, tapi dari yang paling sering ditemui. Maka Bapak Ibu, harapan saya pertemuan perdana kita hari ini, saya bilangnya perdana, mudah-mudahan kita masih bisa jumpa-jumpa lagi ya. Dalam pertemuan ini satu poin penting bahwa otak itu ternyata punya dua sistem kendali. Yang alamiah adalah emosi dan yang perlu dilatih adalah logika. Kita pengen anak kita cerdas kan? Kita pengen anak kita pintar kan? Yang harus dilatih logika. Tapi sewaktu mau melatih logika, dia mesti mencontoh dulu latihan emosinya. Gimana caranya? Maka lakukanlah rest and reset emotion supaya Anda nyaman, Anda bahagia, anak-anak menjadi cerdas. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan pada suster dan para guru untuk mengelola diskusi kita malam hari ini. Terima kasih. Luar biasa Bu Ana, terima kasih tipsnya yang sangat bagus sekali. Silahkan saya memberi waktu kepada Papa Mama dan juga para Ibu Guru untuk mengajukan pertanyaan. Silahkan bagi yang mau bertanya boleh raise hand atau juga boleh melalui chat room. Oke, dari Mama L dulu. Silahkan Mama L, silahkan dibuka video dan juga ini ya supaya kita kenal Mama L. Ya, Suster, kebetulan saya lagi netein baby saya. Nggak apa-apa, saya nggak buka videonya, nggak apa-apa ya, Bu? Oke, baik.
Untuk Ibu Ane, perkenalkan saya mamahnya Elnatan dengan Jennifer. Anak saya yang pertama itu usia 5, jalan 5 tahun. Yang kedua itu jalan 4 tahun. Dan yang terakhir itu saya baru lahiran, sekarang usianya 3 bulan. Jadi emang anak Anaknya saya, deket-deket ya. ya itu dia Bu permasalahannya. Nah, saya dan suami itu bekerja di Jakarta, berangkatnya itu subuh, pulangnya malam di Lebak Bulus. Nah, kondisinya itu adalah banyaknya anak-anak ini waktunya itu sama opungnya. Nah, sedangkan opungnya itu kan beda cara didik saya dengan suami dengan opungnya berbeda. Nah, banyak agak panjang, maaf ya Bu Ana ya. Jadi kayak curhat sih sebenarnya, galau. Artinya adalah kalau nggak kerja kita juga butuh duit gitu ya Bu ya, maksudnya karena anak juga masih kecil-kecil gitu. Yang saya alamin, saya jadi nangis ya. Tarik napas, tenang. Waktu saya sama anak-anak itu sedikit banget Bu, karena kadang juga Sabtu saya kerja. Kesalahan dan suami gitu ya Bu ya. Oke. Bahkan sekarang anak-anak itu lebih gadgetnya luar biasa, apalagi pandemi. Nggak bisa lepas dari gadget tuh Bu, bahkan waktu sekolah kemarin pun saya senang banget, karena maksudnya sebentar ya Bu ya. Ini memang bagian dari kondisi milenial saat ini, ya. Mayoritas mengalami apa yang dialami oleh Mama El dan Jennifer ini, ya. Ya, oke, silakan. Jadi saya maternity leave itu, ini kan saya mau masuk ke kantor lagi. Kemarin saya ke kantor sebentar untuk ngurus-ngurus tentang sistem saya. Cuman anak saya ini sekarang, khususnya yang paling gede, L itu, dia gampang marah, Bu. Dia gampang marah, kayak temperamen gitu. Ya, oke. Saya nggak tahu Bu ya, apakah kan ini kan usia golden age gitu ya Bu ya. Ya. Lagi hari Minggu gitu mungkin, karena mungkin udah capek kali ya, jadi pengen istirahat. Kadang kalau anak-anak agak berisik, ada juga mbaknya sih gitu ya kan, agak berisik. Ya. Gitu Bu, suka marah-marah. Kan contoh anak saya gitu. Ya. Nah, saya harus gimana ya Bu ya sekarang, karena saya mau berhenti kerja juga masih berpikir dengan kondisi sekarang. Ya. Adiknya kayak Jen juga mulai ikut ke abangnya gitu loh. Apakah saya harus kayak gimana, kan Ibu bilang kan rest and set gitu kan. Ya. Secara teori mungkin saya bisa gitu, cuman kayak prakteknya kok pasti susah banget. Susah ya. Oke, Saya tanya dulu baik. sebentar. Terima kasih. Mama El, kalau dari kantor pulang itu nyetir sendiri atau pakai kendaraan umum atau ada supir? Dijemput papanya. Jadi Jadi papa yang nyetir dong. pagi itu nganter saya dulu, habis itu dia ke sana karena bawa mobil kan macet banget Bu. Kantor saya Lebak Bulus, sampai saya itu di AG yang di Suryo. Ya. Baik. Begini. Yang pertama, kita sebagai orang dewasa yang punya anak itu harus menjadi seorang direktur sekaligus manajer yang terampil dalam perusahaan rumah tangga namanya. Ya, perusahaan keluarga itu namanya. Perusahaan keluarga itu bukan artinya ada sebuah bisnis penghasilan, enggak. Keluarga itu pun harus dikelola. Ya. Dan pengelolaan yang terpenting, sel terkecil yang harus kita kelola adalah diri sendiri dulu. Jadi, satu, pastikan Anda dalam perjalanan itu memiliki perjalanan bekerja yang menyenangkan dengan sahabat terbaik Anda, itu suami. Ya, jadi pastikan Anda berdua memiliki rasa bahagia karena bisa pacaran tiap hari 2 kali sehari. Ngedate kan 2 kali kan sehari.
Waktu berangkat sama waktu pulang gitu kan. Itu persepsinya mesti confirm dulu. Kalau udah ada, aduh, males nanti dia ngomongnya kerjaannya, atau aduh dia nggak mau dengerin saya padahal pengen curhat gitu. Itu akan mengganggu waktu berkualitas Anda dan malah akan menjadi beban emosi. Ya, jadi persepsinya harus bangun dengan rasa syukur dulu bahwa gue mau ngedating, gue mau pacaran. Mesti ingat masa pacaran ya. Karena bakal pacaran tuh kan, perjalanan ke kantor sama nanti pulang. Itu nomor 1. Nomor 2, manfaatkan waktu misalnya kalau sudah mau perjalanan pulang, janjian sama suami. Coba yuk kita suka apa sama suami? Dulu tuh suka baca kah, suka nyanyi kah, suka nari kah, atau suka apa? Hobi yang mirip dengan suami. Mirip, saya nggak usah sama, mirip. Syukur-syukur suka nyanyi gitu ya. Maka perjalanan pulang itu nyanyi berduaan. Kalau kakeknya Anda panggil opung berarti salah satu dari Anda atau kedua-duanya dari Sumatera Utara dong. Ya, harusnya kan suka nyanyi ya kalau gitu ya. Pilihlah, jangan lagu rock and roll ya. Pilihlah lagu-lagu, misalnya Anda suka dengan lagu-lagunya siapa? Ariel barangkali, Noah gitu ya. Atau siapa? Dewa atau aduh kuno banget ya saya ya. Yang baru-baru siapa sih sekarang? Judika. Tapi lagu-lagu yang kesannya dansa dikit. Nah ya, kesannya sedikit dansa gitu. Ya, supaya Anda pada waktu jalan pulang itu mendapatkan tempo dari detak jantung yang reguler tapi dengan nuansa yang siap terima anak-anak. Yang kedua. Itu saran saya yang kedua untuk para suami istri pekerja. Ya. Yang ketiga. Usahakan seperti apapun rasanya kita jadi orang tua, ya. Ini adalah bagian pilihan hidup kita. Kalau kita tidak memilih menikah, kalau kita tidak memilih untuk punya anak, maka perjalanan kita pasti akan beda. Tapi begitu kita memilih untuk menjawab ya menikah, dan kita memilih menjawab ya untuk memiliki seorang anak, lebih bahkan dari satu orang anak, maka ada fase sekurang-kurangnya, tapi saya bisa ukur loh. Secara matematika tuh bisa diukur. Sekurang-kurangnya selama 10 tahun. Anda bakal hidup berapa tahun? Barangkali Anda akan hidup sampai umur 70 ya. Barangkali akan mengalami ulang tahun pernikahan emas 50 ya. Artinya apa? Untuk Anda berbahagia, bersenang-senang, istirahat, rileks sama suami masih panjang, tapi nanti. Yang sekarang adalah hak anak dulu. Maka kita mesti berjuang mumpung badan kita pun masih masuk kategori badan produktif. Kok saya bilang kita ya? Saya aja udah mau 60 loh. Ya. Tapi ngomongnya aja masih bergaya umur 40 ya. Jadi maksudnya adalah sesakit secapek apapun kita masih punya derap-derapnya gitu loh. Ya. Masih sinangga tulo watulo ho masih gitu loh nyanyinya ya. Belum anjuau gitu loh kita nyanyinya. Oke? Jadi bawalah selalu spirit untuk punya derap bagi anak-anak. Dan setiap malam tanpa kecuali, aduh Bu, weekend boleh dong? Enggak boleh. Enggak boleh kalau dari saya. 7 hari seminggu ya. 365 hari per tahun selama anak sampai umur 8 tahun. Jadi kalau nomor 1 udah 8 tahun, tunggu yang nanti bungsu 8 tahun juga ya. Jadi nambah selisihnya tadi berapa? Selisihnya kurang lebih 4 tahunan gitu kan ya. Jadi 8-12 tahun. Oke. Itu jangan di skip. Malam usahakan dengan anak minimal 1 lagu. Dan supaya Anda nggak terlalu capek, lagunya yang plus-plus. Tahu lagu plus-plus nggak Bu? Sekalian lagu, sekalian doa. Ya. Bapa terima kasih. Bapa terima
kasih. Bapa, selamat malam. Banyak terima kasih. Anak sendiri, Bu. Suka-suka ibu mau bilang apa. Tapi ingat, ada tempo, ada nada, ada doa, dan di atas segalanya ada kebersamaan. Ya, itu penting. Dan apa yang harus Anda lakukan di weekend? Yang Anda harus lakukan di weekend, salah satu dari 2 hari weekend, Sabtu atau Minggu. Sabtu masih ada kerjaan, ya udah Minggu. Dan saya hanya minta Anda 50 menit. Nggak lebih, nggak kurang. 50 menit saja. Ngapain 50 menit? 50 menit melakukan aktivitas fleksibilitas bersama anak-anak. Apaan tuh? Ya misalnya yoga kali gitu ya. Tapi yoga yang simple, bukan yoga aneh-aneh. Lu jungkir balik, pakai tali gitu, nggak usah. Ya, yoganya tuh cuman apa? Menoleh sampai terasa tarikan pada otot-otot bahu. Menoleh, menunduk, lihat ke atas. Pegangan sama anak berduaan, tarik tangannya, ganti tarik-tarikan, dorong-dorongan tangan, dorong-dorongan kaki, ya. Teman-teman di YouTube itu ada beberapa kegiatan sejenis itu. Bisa dijadikan contoh. Tapi 50 menit itu akan menjadi 50 menit istimewa karena bagaikan dipijet tubuh itu jika dilatih fleksibilitasnya. Dan kalau tubuh ini otot-ototnya fleksibel, anak dan dewasa itu akan mengurangi tingkat stresor otak. Jadi tubuh yang mengirimkan sinyal letih, nyeri, sampai bahkan sakit, itu akan menambah bagaikan tetesan, ya, terus ditambah tetesan stres ke otak. Jadi jangan ada pegel, nyeri, itu jangan. Oke? Anak juga merasakan hal yang sama. Jadi manfaatkan 50 menit bersama-sama aktivitas bertujuan yang nggak pakai aerobik, Bu. Jadi jangan main bola. Jangan lari-larian, jangan loncat-loncatan. Oke? Boleh nggak habis itu misalnya dansa bersama? Boleh. TikTok-kan tuh ya, bareng sama anak. Boleh. Dengan satu catatan. Pakai nada dan gerakan yang benar. Jadi jangan asal-asalan gitu ya. Jangan. Tapi sama gitu. Putar. Kiri, kanan. Putar. Kanan, kiri. Ada temponya. Dan itu adalah teknik regulasi emosi. Satu poin terakhir yang belum saya jawab adalah bagaimana dengan pola asuh yang berbeda dengan orang tua senior. Ya, Jelas beda, Bu. Zaman dulu pegang kabel kesetrum, Bu. Oke. Orang tua zaman dulu, orang tua senior itu akan melarang dan melindungi kita dari aneka kabel karena kabel itu gampang nyetrum. Zaman sekarang kabel itu udah nggak nyetrum. Karena kabel itu sudah dibuat dengan aneka protektor. Malah anak kita ajari caranya cabut kabel, ya, caranya menyalakan, nge-charge handphone. Malah mungkin kita ajarin malahan gitu kan. Wah, kan nggak sama. Orang tua senior bilang nggak boleh, kita bilang boleh. Ya, orang tua senior bilang nggak boleh lompat, sama kita nggak apa-apa lompat, kan jadi beda-beda. Saya cuma mau mengatakan, satu rumah, satu matahari. Satu rumah, satu matahari. Jadi kalau memang kita sudah menyerahkan kepada orang tua senior untuk mendidik anak-anak itu, maka cari momen di mana anak-anak itu mendapat masukan berbeda. Contohnya begini, tiap hari makan nasi pakai bayam. 2 minggu sekali jalan-jalan, makan ayam goreng, makan burger, misalnya begitu. Tiap hari sama nenek sama kakek, tapi 2 minggu sekali ada jam spesial piknik sama mama papa. Di sanalah keluar munculkan kebiasaan mama papa. Ya, tapi anak saya dimanja, lapor sama sekolah. Lapor sama sekolah. Karena nanti akan ada program-program stimulus
Di mana sekolah-sekolah sekarang menyadari bahwa kondisi seperti ini memang terjadi. Perlu kerjasama. Jadi jangan bilang anak saya bisa kok gitu ya, padahal nggak bisa. Bilang sama sekolah, anak saya nggak bisa. Karena apa? Karena didikan orang tua senior beda. Cari akal sama-sama. Nanti mungkin dari sekolah keluar, oh ibu bapak kita mau bikin project. Ini ada project, coba ya ibu bapak dalam bulan depan nanti sama anak bikin kegiatan kentang goreng, chips gitu. Terserah mau hari Minggu yang kapan. Cari tempat. Ajak anak-anak, lihat. Atau wah nggak bisa ya, oh ya udah ajak aja kemana restoran yang mengizinkan untuk dilihat dapurnya. Misalnya. Sekarang banyak. Pilihan-pilihan program seperti itu sekarang banyak. Ya, anak diajak untuk main chef-chefan gitu loh. Di mana? Boleh. Jadi yang rutin adalah bersama orang tua senior karena kita nggak punya pilihan lain. Oke? Dan biarkan satu matahari dalam hidup anak kita. Tapi boleh datang pilihan-pilihan wacana yang lain dalam bentuk momentum. Dalam bentuk event. Anak akan jatuh cinta terus kok sama orang tuanya. Karena ada keseruan-keseruan di momen-momen tertentu. Dan dia tetap akan memori itu. Nah untuk penutup buat Mama El. Satu, Mama agak kebawa emosi karena apa? Karena your physical condition pasti drop. 3 orang anak jarak yang dekat, kita perempuan, itu disedot sampai ke sumsum tulang itu namanya. Disedot HB-nya kita, disedot nutrisinya kita oleh bayi dan waktu menyusui. Waktu laktasi. Maka belum waktunya diet ya. Makan yang baik, terutama berikan gizi yang cukup untuk kita dan anak yang sedang disusui. Lalu jangan pernah lupakan olah tubuh sedikit-dikit. Supaya pembuluh darahnya terbuka semua, akibatnya staminanya Anda berada di ambang rata-rata. Selama Anda merasa letih, selama itu juga emosi akan membanjir sehingga kangennya ke anak-anak jadi overreaction. Seolah-olah sedih banget kita telah menyakiti hati anak-anak, padahal anak-anak nggak tahu. Anak-anak belum punya kok memori itu. Dan akibatnya mereka nggak akan sakit hati kok. Ya, mereka tidak akan kok membandingkan dengan yang orang tuanya tiap hari di rumah. Jangan-jangan malah ada yang bersyukur karena nggak diomelin. Jadi nggak apa-apa, ya. Jangan over emotion untuk sebuah peristiwa. Bagus tentu, semua orang tua kangen, apalagi nggak lihat anaknya, nggak lihat lucu-lucunya. Tapi sekarang udah diuntungkan ada CCTV rumah, ya, bisa video call. Oh, udah sangat diuntungkan kok. Dibanding yang dulu-dulu kalau jadi tentara, benar-benar nggak tahu deh. Pulang-pulang anak udah gede. Ya, nggak pernah tahu merangkaknya, nggak pernah tahu cengingisannya. Nah, untuk membuat Anda dan anak Anda punya relasi yang berkualitas bukan dengan mengizinkan segala-galanya. Dampaknya anak jadi mudah marah itu. Ya, apalagi kalau opa sama oma gampang sakit kuping ya. Dengar anak yang ngek gitu dikasih. Padahal Anda pengen mendisiplinkan dengan tidak boleh. Triknya mesti diubah. Strateginya harus diubah. Ya, begitu kira-kira ya. Semoga sedikit-dikitnya memberikan masukan buat Ibu dan Bapak, gak hanya Mama El. Terima kasih Bu Ana. Oke, sudah jelas Mama El ya. Itu juga untuk kita semua, untuk mama-mama yang lain juga untuk para ibu guru. Baik, sekarang selanjutnya Mama Jonathan, saya persilahkan untuk bertanya. Selamat malam Ibu. Selamat malam juga Suster dan semua guru-guru. Selamat malam orang tua murid yang lain. Saya Clara, ibu dari Jonathan. Kebetulan saya ibu rumah tangga, di rumah aja. Saya punya 2 anak. Anak saya yang pertama 4,5 tahun, yang kedua 2,5 tahun. Sebenarnya nih Bu, saat ini saya sedang butuh masukan. Karena
saya merasa relate banget sama semua yang Ibu bicarakan, seperti matahari harus ada satu di rumah, terus anak itu meniru tuh cepet banget dari orang tuanya, itu saya udah merasakan semua. Walaupun masih kecil-kecil kayaknya tuh langsung begitu Ibu bilang tek gitu, oh langsung kena gitu. Nah Bu, sebenarnya jujur aja nih, saya merasa pernah salah didik anak saya karena bukan mengikuti, secara tidak langsung saya seperti orang tua saya waktu dulu, sedangkan saya kurang suka seperti itu, diperlakukan seperti itu. Jadi saya ingin berubah, ingin cara yang baru untuk anak saya. Tapi dengan sendirinya saya kok berlaku seperti orang tua saya ya, dulu waktu mendidik saya gitu. Saya sempat main tangan, terus saya merasa, aduh ini tuh salah gitu, saya harus berubah gitu. Dulu anak saya sempat takut dan saya benar-benar berubah sampai akhirnya memori itu hilang gitu. Anak saya sudah tidak takut lagi, saya tidak main tangan lagi gitu. Lalu untuk saat ini saya itu gimana ya Bu, mencoba memberikan pengertian kalau anak saya nakal, kalau anak saya salah atau misalnya memukul atau melempar sesuatu yang tidak seharusnya dilempar gitu. Saya memberitahu kalau itu salah, ya ini tuh nanti jadi rusak begini begitu gitu. Terus saya tuh bilang, emangnya Abang Jo mau kalau mainannya rusak. Nanti kalau rusak Mama nggak bisa beliin lagi loh gitu. Mama nggak punya uang banyak gitu. Lalu dia pakai cara ini untuk menertibkan adiknya, tapi dengan cara yang lebih ekstrim menurut saya. Jadi seperti menekan, seperti apa ya? Apa ya namanya ya? Seperti apa sih Bu namanya kalau menekan, menuduh gitu kayak, "Adik jangan nakal loh ya," gitu. "Nanti mainannya Abang Jo buang loh, mau nggak punya mainan lagi?" Gitu. Kok saya jadi, duh saya tidak mengajarkan seperti itu gitu, tapi ya bau-baunya nih persis sama yang saya lakukan, tapi kok dia kayak lebih ekstrim. Saya takutnya gini, apakah jadinya saya ini sebenarnya terlalu memarahi dia ya? Ataukah oh ya mengancam, betul, terima kasih Ibu Astor. Saya kok seperti mengancam anak saya ya? Kok seperti apakah selama ini kelihatannya seperti itu? Gitu. Terus kok anak saya berlaku seperti itu gitu loh Bu. Apakah ada cara untuk mengubah atau ada cara lain selain itu gitu. Saya takutnya dia lakukan juga ke teman-teman di sekolah ataupun di lingkungan rumah itu Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bu Clara, Mama Jonathan. Anak, semua manusia, itu memang punya kemampuan meniru sebagai keterampilan kerja otak yang pertama untuk hal yang baru. Jadi proses belajar itu memang akan dimulai dengan meniru. Kemudian yang akan berkembang adalah membandingkan. Apapun yang pernah kita lihat, pernah kita dengar, pernah kita alami, itu akan tersimpan. Dan mungkin suatu saat muncul sadar atau tidak sadar. Ya, sadar itu artinya apa? Direncanakan. Tidak sadar itu artinya apa? Muncul secara spontan. Ya. Nah, pada anak-anak dia tidak lagi kasar. Mama tidak lagi turun tangan sama anak. Betul, Bu? Itu perbaikan. Oke. Namun satu yang mesti Ibu ingat. Sampai dengan usia 4 tahun, kita ngomong sak bawel-bawelnya, buat anak itu nggak ada bedanya antara kita bawel sama kita nyanyi, Bu. Cuma nada lagunya aja yang beda, Bu. Tapi dia nggak paham. Ya, sama aja dengan Ibu misalnya mendengarkan lagu Prancis. Ya, lagunya udah kemana-mana lagunya, Bu. Tapi bahasa Prancis. Ibu ngerti nggak? Nggak ya? Ada yang menyanyi pakai lagu Jerman misalnya gitu. Apa kita ngerti? Nggak ngerti. Nggak ngerti. Tapi bagus kedengarannya. Ya bagus lah. Tapi kalau yang kita dengar misalnya lagu rock tapi dari China misalnya gitu. Wah, dia ngomong apa? Dia maki-maki. Kita tahu nggak?
Apakah ibu-ibu tahu bahwa sempat ya pada satu periode itu lagu yang ngetop di beberapa media sosial katanya disuruh hentikan. Kenapa? Padahal lagunya enak banget, Bu. Da 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 da. Judul lagunya Despacito. Enak banget buat kita goyang-goyang gitu, Bu. Dilarang. Tahu kenapa, Bu? Ternyata artinya making love. Aduh. Jangan. Katanya anak-anak nggak boleh, anak-anak nggak boleh. Padahal ya Bu ya, ngerti aja kagak tuh anak. Yang penting mah dia goyang-goyang aja. Nah, anak kecil juga gitu, Bu. Kita sampai capek, udah baca, kamu tuh ya, kamu nggak tahu ya, itu bahaya ya. Aduh kan itu anak seperti mendengarkan la 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 la. Udah nggak ngerti, dia nggak ngerti Bu. Oke, nah tapi kemudian yang terjadi Bu, percaya atau enggak ya? Jika kita lagi ngobrol gini terus suster tiba-tiba puterin lagu. Ya, lagu apa aja suster puterin. Tapi sepanjang saya ngomong, ibu ngomong, itu lagu ada terus. Percaya nggak Bu? Begitu Zoom mati, ibu bisa nyanyi, ngikutin lagu. Karena lagu itu direkam. Nada, intonasi itu direkam otak. Nah, jadi rupanya anak-anak kita kan akan merekam intonasi tersebut ya. Untuk itu kita nggak bisa hapus. Kita nggak bisa hapus. Tapi yang kita bisa adalah membantu dia penempatan. Saya lebih akan peduli atau lebih penting minta kepada semua orang tua, satu, ibu bapak, coba ibu bapak perhatikan. Waktu anak Anda memegang benda, apapun benda itu, lalu katakan sama dia, kasih mama, jaraknya dekat ya, dia taruh. Terima kasih. Cari waktu lain Bu, jaraknya dijauhin. Kasih mama, dia masih bisa nggak? Oh ternyata tangannya masih nyampe. Terima kasih. Habis itu ibu jauhin lagi Bu. Kamu jangan kemana-mana, dari situ aja kasih mama, lihat anak ngelempar. Ibu, anak di atas umur 3-4 tahun harusnya kelemparnya nggak begini Bu. Tapi begini. Jika Anda berjumpa dengan anak umur 4 tahun yang mau menaruh benda, mau taruh benda, masih pakai ayunan tubuh atas, ini namanya ayunan atas. Lingkaran atas. Itu berarti usia kematangan gerak dia di bawah rata-rata. Sudah pernah belum anaknya diminta untuk ngangkat teko air? Bu Ane, kita udah kagak punya teko air, jangan-jangan ngomong gitu ya. Apa dong yang ada di rumah yang bisa diangkat sama anak? Maka kalau di sekolah Bu masih ada ember kecil gitu ya, buat ngangkat pasir atau ngangkat air. Karena itu adalah bagian melatih otot anak untuk mengukur besar daya, power, ya, berinteraksi dengan benda. Ada istilahnya khusus, itu namanya manipulatif movement. Ya. Nah, kalau anak tidak terbiasa dengan bobot, nggak pernah dorong sesuatu yang berat, nggak pernah tarik, nggak pernah angkat, nggak pernah turunin pelan-pelan benda karena berat, boro-boro dianya bisa ngasih barang dengan lemah lembut. Anak itu padahal nggak punya niatan ngelempar loh. Nggak ada. Nggak ada satu anak yang datang dari niat untuk ngelempar tuh nggak ada. Tapi yang ada adalah kontrol otak ke tubuhnya belum on. Belum jalan. Akibatnya dia akan melepas atau memberikan dengan tenaga yang terlalu besar atau terlalu kecil. Jadi jangan tebak-tebak anak dengan story dewasa. Kenali anak dari perkembangan sesuai usianya. Ya, mungkin orang tua banyak yang terima waktu baru punya bayi, itu terima buku tumbuh kembang ya dari rumah sakit atau dari bidan, tapi kagak dipakai karena kita juga buat apa sih gitu ya. Padahal itu informasi penting. Ya, kuno banget dari buku itu Bu. Anaknya disuruh main kotak-kotak itu Bu di buku itu. Kita mau udah nggak main kotak-kotak atuh Bu zaman sekarang. Kita udah main robot kali, transformer. Nggak apa-apa ya. Apapun bendanya, tapi anak mengangkat sesuatu yang ada bobot dari yang besar, segenggaman tangan
sampai mengerucut seujung jari, ruas jari, itu semua adalah latihan yang dibutuhkan oleh anak untuk koneksi otak ke tubuhnya dan cikal bakal menuju kecerdasannya. Jadi Ibu, apakah kakak akan menjadi anak yang tegaan, kasar pada adik? Belum tentu. Kalau Anda kepengen mereka berdua berinteraksi dengan baik, Bu suruh berdua lipat spray, lipat selimut. Nggak kepikir ya? Duaan suruh naruh bantalnya di tempatnya, jangan dibantuin Bu. Saya Karena sering begitu- disuruh beresin mainan bareng-bareng, harus kerja Tapi yang sama. ada bobot. Yang saya mau cerita adalah yang ada bobotnya, Bu. Karena kalau bantal itu buat anak-anak ukuran ini, itu masih kelihatannya gede dan dia masih repot ngangkat bantal. Ya, tapi bantal aman buat dia angkat. Selimut. Kalau perlu sekali-sekali ajak nyuci, Bu. Nyuci apa? Nyuci celana jeans. Pegang satu ujung di sana ujung, suruh mereka putar berduaan. Maka ibu akan mendapatkan anak-anak yang tidak cakar-cakaran, tidak juga pukul-pukulan. Kenapa? Karena mereka mengenal gerakan tangan dan besar tenaga pada ototnya. Itu yang sering luput pada anak usia dini masa kini. Mereka nggak main seperti itu lagi soalnya. Ya, jadi berikan aktivitas yang ada bobotnya. Apakah anak-anak ibu udah ngebantuin cuci piring, Bu? Boleh ya? Cuci panci sama wajan juga boleh kok, Bu. Saya takut Jongkok, pecah. cuci. Si Jangan yang dikasih gede yang pecah sih kalau udah gitu, Bu. Ibu mulai yang ganti ini. bendanya. Si yang gede udah Pakai. mulai aku cuci piring, aku cuci gelas Iya. ya, gitu. Yang plastik-plastik gitu. Saya sih nggak apa-apa selama dia hati-hati gitu. Dia nggak akan kenal hati-hati kalau belum pernah belajar, Bu. Saya Iya. kasih ibu sebuah barang, semua orang dewasa. Saya berikan sebuah barang, Anda nggak kenal itu, Anda juga nggak akan tahu itu mesti hati-hati atau enggak. Ya kan? Jadi izinkan dia punya pengalaman juga, Bu. Ya gelas satu doang aja sih pecah nggak apa-apa. Ya. Ajari satu hal. Jika ada benda pecah jangan lari. Kalau ada benda yang jatuh dan pecah, kau diam di tempat sampai mama datang. Itu yang mesti diajarin supaya dia tidak mencelakakan dirinya karena keinjak pecahan. Ya, jadi begitu ada benda jatuh, prang pecah, jangan teriakin, jangan kaget. Tapi apa? Diam, lihat di mana pecahannya. Yuk bersihin. Gitu. Ya, semoga nanti bertahap ibu bisa bersama anak-anak berinteraksi. Ingat memori tidak akan hilang, Bu. Tapi bisa dibantu untuk berubah. Ya. Makasih banyak Ibu. Saya kembalikan pada suster mengelola. Terima kasih Bu Ana. Selanjutnya saya ke Mama Vika Adventina. Silahkan buka. Oke, silahkan buka mikrofonnya, Mom. Oke, selamat malam Halo. Bu Ana, selamat malam suster, selamat malam mami-mami semuanya. Saya Vika, maminya dari Angelica. Ini Bu Ana, saya punya 3 putri, yang nomor satu kelas 3 SD, nomor 2 kelas 2 SD, nomor 3 TKB. Nah, kendalanya di sini kan kemarin selama pandemi 2 tahun itu semuanya pada di rumah sekolahnya pasti menggunakan gadget, menggunakan laptop, menggunakan barang-barang elektronik. Nah, untuk anak saya sih memang pada saat dia menggunakan itu, dia menggunakan saat belajar saja. Kalaupun dia mau main untuk handphone atau gadgetnya, itu kita batasi di hari Sabtu atau Minggu. Itu pun hanya beberapa jam saja. Nah, yang mau saya tanyakan, Bu, untuk saat ini karena dia sudah terbiasa di 2 tahun yang lalu, jadi sekarang walaupun sudah sekolah tatap muka, dia masih tagih tuh ke saya, Mami ini kan Sabtu dan Minggu katanya, mana handphone kita gitu, kita mau main gitu kan. Gimana caranya Bu untuk supaya anak-anak kita itu tertarik, bukan hanya dia main game, bukan hanya dia melihat-lihat TikTok gitu kan. Zaman sekarang kan anak kecil udah pinter mainan TikTok gitu kan.
Nah, tapi dia tertarik dengan, misalnya dia tertarik dengan cerita-cerita dongeng, mendengarkan dalam bahasa Inggris, atau dia untuk yang di media-media sosial itu kan banyak Bu, untuk yang belajar mereka bisa membaca gitu kan, yang masih TKB yang belum lancar membaca gitu, gimana caranya supaya dia tertarik gitu Bu. Oke. Itu satu poinnya Bu. Yang kedua, apakah kita boleh tidak kalau orang tua itu melarang anak, dalam arti anak saya kan kalau sore suka main, jadi saya juga punya dulu main, kalau seperti Ibu bilang kalau anak itu tidak pernah merasakan, dia tidak punya memori, dia tidak punya merasakan gitu. Misalnya dia naik sepeda, aduh jangan naik sepeda ya nanti jatuh luka gitu. Cuma kalau saya bilang boleh naik sepeda tapi hati-hati. Saat dia ngebut, saya biarin aja. Saya bilang hati-hati, saya tetap bilang begitu. Karena kalau saya larang, dia semakin penasaran Bu. Semakin ingin tahunya semakin banyak gitu kan. Jadi pada saat dia jatuh, saya bilang, sakit nggak? Sakit Mami katanya. Terus masih mau ngebut? Enggak lagi, dia bilang gitu. Apakah larangan-larangan itu boleh tidak Bu di usia-usia gold seperti mereka, dari usia mereka sampai 8 tahun gitu? Itu Bu, terima kasih. Oke, silahkan Bu Ana. Ya, baik. Terima kasih. Oke. Ya. Kedengaran jelas ya, Suster ya? Jelas. Apakah suara saya jelas terdengar? Jelas, Bisa? jelas. Bisa. Ya, baiklah. Buat Bu Vika, yang pertama, anak-anak dengan gadget. Gadget itu sekarang sudah bagian hidup. Karena mayoritas aktivitas di kehidupan sehari-hari orang itu dibantu oleh gadget tersebut. Gadget untuk komunikasi. Ini fungsi awal dia yang mayor. Lalu bertambah gadget sebagai alat pencari informasi. Ya, browsing, belajar. Lalu gadget sebagai entertainment, hiburan. Jadi gadget itu menjadi segala-galanya. Selama aktivitas fisik anak itu masih mendapatkan porsi dalam waktu dia berkegiatan sehari-hari, maka gadget sebagai alat edukasi dan gadget sebagai alat komunikasi itu wajar. Yang gadget sebagai alat hiburan inilah yang boleh digantikan pada anak-anak. Justru pakai aktivitas yang tadi Bu Vika kedua. Aktivitas bermain di luar. Jadi gadgetnya benar-benar hanya buat belajar atau buat komunikasi dengan mama, papa, keluarga gitu ya. Dengan teman kalau sampai diperlukan. Tapi aktivitas bermainnya, kegembiraannya, aktivitas sosialnya itu dilakukan justru tanpa alat bantu elektronik ini. Nah, berlanjut jadinya ke pertanyaan apakah anak itu boleh dilarang? Kita hidup manusia itu isinya anjuran dan larangan kok. Sampai kita gede juga ada dilarang menerobos lampu merah, iya nggak sih? Iyalah, kalau kita nerobos lampu merah, kecelakaan. Jadi larangan itu terjadi untuk menjaga keamanan. Itu larangan. Ya, tapi kalau larangannya itu untuk menyenangkan orang tua ya salah. Ya, biar orang tuanya nggak repot, anaknya jangan kemana-mana. Nah itu yang bikin salah. Oke. Nah, anak bermain, misal contoh tadi main sepeda. Atau barangkali ada anak yang lompat tali. Orang tuanya pada gitu ya. Nanti kalau jatuh, kalau kesleo, kalau apa. Saran saya adalah orang tua itu mengamati anaknya. Apakah anaknya di usia 2-3 tahun itu sudah bisa berjalan seimbang. Anak di umur 2-3 tahun yang tidak bisa jalan seimbang,
memang masa-masa main dia jadinya lebih sering membahayakan dirinya. Nah kalau begitu, carilah bantuan, minta stimulus yang membantu memperbaiki keseimbangan dan koordinasi anak usia 3-4 tahun tersebut. Lah Bu, kalau udah sekarang anak yang umur 6 tahun bagaimana? Enggak apa-apa. Lebih baik dibantu sekarang daripada tidak sama sekali. Jadi memang untuk anak-anak untuk bisa membuat kita tenang bahwa dia tidak akan bahaya, setiap anak harus memiliki kematangan, koordinasi, dan keseimbangan. Karena kematangan koordinasi dan keseimbangan yang merupakan juga kerja komunikasi otak dengan tubuh, itu merupakan pijakan atau awalan dari atensi, konsentrasi untuk masuk ke dunia belajar. Jadi ya Bu, silahkan, justru lebih baik kalau anaknya beraktivitas di luar sore-sore, apapun permainan itu, yang perlu Anda perkenalkan kepada dia adalah yang mana yang bahaya. Izinkan dia punya pengalaman, tapi mempelajari mana yang bahaya itu penting sebelum terjadi. Ya. Semoga menjawab buat Bu Vika. Terima kasih, Bu. Oke, sudah jelas Mami. Sekarang kita ke Mama Angie Claudia. Silahkan Mami Angie. Ya, selamat malam. Malam Mami, silahkan. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam Bu Ana, selamat malam suster dan para guru, juga para orang tua. Perkenalkan saya Anggi, saya Mami Sabina. Anak saya Sabina sekarang di playgroup KB2. Saya punya 3 putri, kakak-kakak dari Sabina kelas 1 dan kelas 2 SMP. Saya mau bertanya ke Bu Ana gini, Sabina itu pada saat usia 1 tahun, anaknya itu penakut, kalau ngelihat orang dia takut. Terus tapi di sisi lain, dia mau makan apa aja masuk gitu. Tapi sekarang begitu kelas sekitar 3 tahun, umur 3 tahun, dia udah nggak takut lagi ketemu orang. Bahkan cenderung gampang bermain sama teman sebayanya, ketemu orang dewasa juga kadang dia bisa foto bareng meskipun dia nggak kenal. Tapi cenderung nggak takut jadi sama orang. Tapi di sisi lain, makannya itu yang jadi susah. Dia cuma mau makan telur, nugget gitu. Sayuran itu nggak mau. Jadi kalau saya flashback gitu, apa ada yang salah, yang saya ada rangsangan yang salah atau apa gitu ya. Jadi pernah dia minta makanan kakaknya, terus kakaknya bilang, ini spicy, pedes gitu. Tapi kekeh mau tetap makan. Akhirnya dicobain lah sama kakaknya, akhirnya dia mulai kepedesan. Sejak dari itu, dia agak takut sama makanan. Apalagi kalau sudah dibilang itu spicy gitu. Cuman jadi terlalu berkepanjangan dan terlalu hampir semua makanan dia nggak mau coba gitu. Dan makanan yang tadi dia doyan, jadi nggak doyan gitu. Nah itu apa ya, ada rangsangan yang salah dan gimana cara memperbaiki gitu. Gitu aja Mbak Ana. Makasih Baik, sebelumnya. baik. Terima kasih. Bu Anggi, untuk anak-anak di usia TK, artinya mulai dari kelompok bermain sampai dengan TKB, bahkan sampai dengan usia kelas 2 SD. Untuk urusan makan, kita mesti sangat jeli memperhatikan giginya. Apakah mereka itu sedang proses pergantian gigi susu dengan gigi tetap? Lalu apakah dia memiliki perbedaan pada pertumbuhan gigi susunya? Sempat kropos atau tidak? Semua hal itu akan mengganggu proses makan dan artikulasi proses bicara anak-anak di usia dini. Jadi ubahlah makanan itu juga dengan menyesuaikan kemampuan dia untuk mengunyah. Kalau kita sudah memperhatikannya,
Maka kemungkinan kita bisa memberikan kepada dia variasi-variasi yang sesuai. Sementara kalau taste, ada pesan, coba sebelum anak itu makan, kebetulan pada anak-anak yang sudah keburu picky eater, berikan air, ya, tapi jangan suhu yang terlalu dingin atau suhu ruangan. Sedikit adem. Ibarat kalau air segelas, aqua gelas ya, itu dikasih 1 buah es batu. Berikan itu. Suhu yang cenderung adem itu akan membuat sel-sel saraf yang ada di lidahnya dia tidak ada yang jadi terlalu sensitif atau aktif. Kemudian berikan sedikit madu. Pada kondisi anak-anak dengan kecenderungan dehidrasi, semua rasa itu jadi pahit. Maka ada baiknya kita berikan sedikit rasa manis dari madu pada air yang adem sebelum makan. Setengah jam misalnya sebelum makan. Atau sebagai bekal ke sekolah. Pakai botol yang bisa menahan suhu. Di situ kasih suhu yang adem. Kasih madu. Lalu atau dikasih beberapa potongan buah. Stroberi atau ketimun ya. Sehingga dia memiliki fruit taste. Itu akan membantu dia menerima aneka rasa makanan kemudian. Ya, semoga bisa membantu, Bu Andri. Terima kasih, Bu Ana. Baik, selanjutnya kita lanjut ke Mami Diana. Silahkan, Mami. Halo, Mami. Malam, Bu. Oh, ya. Ya, udah dengar suaranya ya. Sorry. Silakan dibuka itu videonya, Mam. Oh, videonya. Oke. Oke, biar nampak. Halo. Silakan. Iya, Bu. Kebetulan saya ibu 2 anak. Dua-duanya cowok. Yang pertama udah kelas 3 S. Ini tahun ini kelas 3, yang kecil ini baru masuk TKA. Sebenarnya sih saya sedikit konsult, kalau yang anak TK sih so far nggak ada concern ya. Cuma ini kakaknya. Dia tuh memang dari kecil penakut, dia ada rasa takut. Even dia kalau udah ngeliat got, dia bilang mau nyebrang, nggak berani mah. Kenapa? Takut jatuh. Oh, berarti dia, padahal dia nggak pernah jatuh ke got, tapi dia takut. Dari jarak jauh ada motor, dia udah langsung kabur. Ntar ketabrak mama, katanya. Oke, dia berarti ada rasa takut. Rasa empati kalau ngeliat ada pengemis di jalan, dia suka tersentuh. Tetapi ada satu hal yang dia sampai sekarang, saya rasa dia emosinya itu ada rasa malu, Bu. Saya udah bilang berkali-kali, Koko, kalau kemaluan itu nggak boleh dilihat orang. Kamu mandi, buka baju di dalam, jangan keluar. Karena kemaluan itu nggak boleh dilihat oleh orang lain. Tapi dia nggak peduli. Kadang dia begitu selesai mandi, dia keluar ke depan pintu, ada orang telanjang, nggak pakai anduk. Bahkan kadang kalau di luar, tiba-tiba lagi di restoran, dia selonjoran, dia tidur di situ tiduran. Kok jangan kayak gitu, behave, malu kita, gitu kan. Tapi kayaknya dia nggak tumbuh gitu. Kalau begini nanti orang akan gimana gitu. Jadi kayak dia nggak ada rasa malu seperti itu. Nah, pertanyaan saya sebetulnya rasa malu itu tumbuh pada saat kapan sih, Bu? Karena kalau adiknya itu dikasih tahu dia nggak boleh keluar dan nanti harus pakai handuk gitu. Dan dia malu gitu. Tapi kalau pokoknya enggak gitu. Saya juga bingung kenapa ya kok dia rasa malunya nggak tahu kalau itu nggak boleh dilihat orang gitu. Oke. Itu Ya. sih. Baik, Ibu, satu yang saya ingin Ibu perhatikan dahulu adalah bedakan kemampuan menggerakkan mata dari anak-anak Ibu. Ya, anak-anak yang punya kecenderungan untuk merasa tidak balance, merasa mengenal kata gampang jatuh, adalah anak-anak dengan kemampuan visual yang berbeda. Kemungkinan ada banyak. Satu, bisa saja mata dia pada bagian yang hitam mata ini ya, kalau diminta untuk menggerakkan kanan dan kiri, si hitam mata ini nggak bareng-bareng bergeraknya. Ada satu yang ketinggalan. Kalau dia melihat, fokus ke sini, kita aja bisa ngelihat bahwa mata dia itu sepertinya nggak pada posisi yang simetris. Itu satu hal yang akan sangat mengganggu anak untuk merasa nyaman melakukan aktivitas gerak. Dampaknya, bisa saja anak-anak yang ternyata masa waktu dia
usia 6 bulan sampai 18 bulan. Itu fase dia berguling-guling di landasan, entah di tempat tidur, di karpet, itu kurang. Fase dia merayap lalu merangkak, itu juga kurang matang. Maka kemampuan dia untuk menghubungkan pengenalan otak terhadap otot organ tubuh bagian bawah, pinggang ke bawah, itu jadi minimal. Sehingga urusan malu itu kedua. Kita orang dewasa yang menyebutkannya sebagai malu atau tidak malu ya. Tetapi sensitivitas atau hipersensitivitas dia terhadap anggota tubuh bawah. Ibu bedakan dulu apakah dia pemilih dengan bahan-bahan pakaian. Apakah pakaian dalam itu juga dia pemilih bahan dan keketatannya. Ya. Dia pakai pampers berapa lama? Dia ngompol enggak? Itu semua mempengaruhi sensasi dari otak yang dia terima untuk mengenali perintah kita kemudian agar dia mau menggunakan pakaian untuk menutupi dirinya. Persepsi tentang busana dan aturan main itu bergerak bersama dengan aturan lainnya. Nggak bisa hanya salah satu. Jadi kalau anak itu sudah tahu misalnya taruh baju di cucian kalau baru pulang sekolah. Buka baju taruh di cucian. Nggak dilempar di mana-mana. Taruh sepatu di rak. Maka bersamaan dengan aturan itu akan berjalan juga keluar dari kamar mandi harus sudah pakai pakaian. Itu sama Bu. Nggak ada bedanya. Mestinya nggak ada bedanya. Nggak, khusus urusan busana terus dia jadinya lebih senang tanpa busana. Padahal kalau disuruh taruh sepatu, taruh baju bisa. Oh nggak bisa. Di otak processingnya itu kurang lebih mendekati. Maka perbedaannya ada di mana? Perbedaannya ada pada sensitivitas taktil atau sensitivitas pada kendali otak ke otot. Jadi saran saya, satu, cek dulu symmetrical matanya. Dan yang kedua, cek lagi. Biasanya kita bisa ngeceknya dengan anak diminta merangkak mundur. Kalau anak diminta merangkak mundur, lalu ternyata dia waktu merangkak mundur, dia dorong kedua kakinya, lalu tangannya juga dorong ke belakang gitu. Nah ini anak-anak dengan perbedaan sensitivity pada organ tubuh bawah sangat mungkin terjadi. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan memang untuk pengecekannya. Ya Bu Diana? Baik, terima kasih Bu Ana. Selanjutnya ke Mama Josia. Nanti kita lanjut ke yang ada di chat room. Silakan Mami. Ya, terima kasih Suster. Selamat malam Bu Ana, selamat malam Suster, selamat malam Mami semuanya dan Ibu Guru. Saya mau bertanya Bu Ana, apakah bagus mulai dari usia dini kita sudah tes minat, bakat, dan juga tumbuh kembang yang biasanya ke psikolog itu untuk tahu nanti mengarahkan ataupun cara mendidik anak ini sesuai dengan peminatannya. Jadi kita tidak memaksakan apa yang ada di mindset kita karena setiap orang kan pasti berbeda-beda minatnya, kemudian dia lebih bagusnya di mana. Sehingga saya sebagai orang tua tidak memaksakan keinginan saya, tetapi saya bisa melihat apa potensi anak itu dan itu yang akan saya kembangkan baik di ekskul ataupun baik pemilihan kegiatan-kegiatan yang lain lah yang menunjang akademiknya. Seperti itu Bu Ana, terima kasih. Kalau saya akan menyarankan, bukan berarti orang tua mengarahkan anak pada minatnya orang tua. Tapi orang tua wajib mengarahkan anak untuk mencoba banyak hal. Kalau anak sudah punya minat atau sudah punya potensi yang menonjol, itu disimpan sebagai titipan. Terima kasih pada Tuhan bahwa dia punya intan berlian potensi yang bagus. Tapi jangan biarkan itu menjadi satu-satunya bagian yang berkembang dari dirinya. Karena besar kemungkinan dia akan terpapar di usia selanjutnya
dengan hal lain yang harusnya dia bisa kalau dia pernah coba. Simpelnya, anak suaranya bagus karena ternyata potensinya, langit-langitnya tinggi, paru-paru dengan rusuk dan diafragmanya dia, kombinasi rongga tubuh posturnya bagus, kelenturan otot-otot pita suaranya oke, bakat nyanyi. Ditambah sering mendengar nada di sekitar dia. Keren. Tapi yang kita lupa, ternyata otot dia, sendi dia, postur dia dari kombinasi genetik orang tuanya juga punya kemungkinan menjadi entah atlet, militer, atau sesuatu yang lebih hebat lagi. Jika kita terlalu fokus pada nyanyinya dan kita melupakan kesempatan dia untuk diberi kesempatan aktivitas fisik, berarti kita membunuh potensi masa depannya dia. Tes IQ, tes minat bakat, tes apapun, itu kita pegang sebagai informasi modal. Tapi bukan berarti kita berhenti di sana. Yang sudah bagus, kita bersyukur, kita jaga. Tapi yang belum berkembang, kita wajib kembangkan. Di bawah 8 tahun, kalau perlu malah di bawah 12 tahun, izinkan anak dengan berbagai kesempatan mencoba. Karena kita nggak tahu ya, zaman-zaman dulu aja, emang juru foto, kalau zaman dulu kita ngomongnya tukang foto, Bu. Tukang foto bisa kaya raya. Enggak. Wah, orang yang hobi foto sama kita dibilang, aduh mati kau nanti miskin kau ini. Zaman sekarang, juru foto, pintar video jadi vlogger, ya ampun ternyata jadi kaya raya. Gitu ya. Jadi jangan pernah membunuh kemungkinan karena kita tidak tahu ada potensi apa saja yang akan terjadi di masa depan. Semoga menjawab buat Mama Jo saya. Terima kasih Bu Ana. Baik, terima kasih Mami. Sekarang kita Bu Ana ada pertanyaan dari chat room. Itu dari Mami Natalia Eka. Bagaimana cara menyampaikan kepada orang dewasa yang mengambil sikap untuk selalu menyuruh anak diam? Karena terlalu banyak bercerita, bertanya, bergerak demi alasan terganggu atau lebih ekstrim cerewet, bawel, atau tidak sopan. Mengingat saya dan suami sepakat bahwa menganggap anak sedang pada masa tumbuh kembang yaitu mengoptimalkan panca indera. Baik. Oke, langsung kedua ya Mami, dari Mama Tiara. Bagaimana cara untuk membantu peningkatan mutu anak-anak buat kami ibu-ibu di rumah? Silahkan Bu Ana. Terima kasih Suster. Anak yang terlalu aktif baik berbicara ataupun bergerak tergantung pada usianya. Jika itu berada pada usia di bawah usia 3 tahun, memang itu sedang tumbuh. Memang itu sedang menjadi fase eksperimen dia. Tugas kitalah orang dewasa membantu dia mengendalikan supaya jangan terus-menerus dia terfokus hanya pada kegiatan bicara atau bergerak. Harus punya kemampuan regulasi. Tapi kalau ini terjadi pada anak di atas usia 3-4 tahun, maka kita perlu mengecek apa yang terjadi di usia dia sebelumnya. Anak-anak yang tidak punya kesanggupan mengendalikan diri akan memiliki kesulitan besar pada usia pubernya. Jadi tetap saja betul kesepakatan tumbuh kembang optimal fungsi panca indera. Namun di atas segala-galanya kendali itu penting. Kendali tetap wajib dimiliki oleh anak sampai usia dewasa. Yang terpenting disebut dengan memimpin diri sendiri itu adalah pengendalian diri. Jadi anak tetap harus belajar kendali. Kalau saya suka nyebutnya 1-2, sabar tunda tunggu. Jadi anak mesti belajar sabar, mesti bisa menunda dan mesti bisa menunggu. Ya, itu juga sekaligus saya rasa bisa menjawab untuk Mama Tiara. Itulah cara kita meningkatkan kualitas anak-anak untuk bisa menjadi anak-anak yang belajar mandiri, yang tangguh dan cerdas di periode berikutnya.
Terima kasih Bu Ana. Masih satu pertanyaan lagi, ini pertanyaan terakhir ya Mama Papa, karena ini waktu sudah hampir selesai. Dan silahkan Mama Papa juga mengisi presensi yang sudah di-share. Silahkan mengisi presensi dan ini wajib diisi untuk tanda kehadiran kita. Pertanyaan dari Mama Angela B4. Saya ingin bertanya bagaimana parenting orang tua dalam mendidik anak agar saling kompak dalam mendidik anak itu untuk suami istri. Karena cara mendidik bapak dan ibu suka tidak sama. Kadang ibu cenderung cerewet, sedangkan bapak cenderung apa saja boleh gitu. Silahkan Bu Ana. Ya, kesepakatan itu penting. Gaya boleh beda. Gayanya boleh beda. Tapi kesepakatan jika salah satu sedang menjadi mataharinya, maka yang lain harus mendukung dengan angin segar. Ya, jangan mengubah haluan. Karena anak itu meniru. Jadi, apa yang sudah disepakati sebelumnya? Kalau ayah itu cenderung apa saja boleh dengan alasan karena ayah capek dan tidak kepengen dengar anak jerit-jerit, maka ayah boleh mengajak anak untuk duduk tenang di sebelahnya. Anak pasti akan nurut kok. Dan itu akan mendukung ibu yang sedang mengurusi banyak tugas rumah tangga lain sambil mempersiapkan fase berikutnya yang akan dijalankan sama-sama di keluarga. Misalnya persiapan makan atau persiapan untuk istirahat. Ya. Bekerja samalah, walaupun gaya berbeda, tujuannya harus sama. Terima kasih Bu Ana, luar biasa, waktu 2 jam tidak terasa Bu Ana. Dan terima kasih kepada papa mama, ini lebih banyak mami-mami yang setia ya. Jadi nanti kalau ada parenting program lagi, harapan saya tidak hanya mami-mami aja ya, papanya juga harus ikut supaya nanti tadi yang terakhir Bu Ana sudah menjawab pertanyaan dari Mama Angelica. Silahkan nanti jika ada parenting berikutnya, Mama Papa wajib ikut. Dan malam hari ini kita sungguh bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya yang berlimpah untuk kita. Ini Deus Providebit, Tuhan yang menyelenggarakan. Bu Ana bersedia membantu kita di dalam parenting program TK Marsudiri ini. Untuk selanjutnya, Bapak Mama, saya akan menyampaikan juga 2 minggu lagi kita akan adakan lagi parenting program ini juga dengan Ibu Ana Gracia. Nanti beliau akan secara khusus berbicara kualitas topik tidur gelisah. Itu ada anak yang giginya bunyi, lalu kakinya bergerak. Itu semua akan menjadi gangguan tidur anak yang membuat penurunan konsentrasi. Maka ini sangat penting untuk kita sebagai orang tua. Semakin kita banyak belajar, semakin kita berani belajar dan terus belajar, kita akan menjadi orang tua yang baik. Maka seperti kemarin saya sampaikan 4 hari kita berjumpa, karena memang saya berjumpa masing-masing kelas ya, dari KF, KB, TKA, dan TKB. Program pembelajaran yang sudah kami persiapkan di Marsudiri ini adalah membantu anak tumbuh kembang dengan baik. Maka kerjasama orang tua dan guru, kerjasama sekolah dan orang tua sangat penting agar perkembangan anak kita menjadi tumbuh maksimal dan berkembang dengan baik. Ibu Ana, malam hari ini saya mohon closing statement sebelum kita tutup dengan doa. Terima kasih atas kesempatan ini. Semoga Tuhan memberikan berkat berlimpah untuk Bu Ana. Silahkan Bu Ana. Ya, terima kasih Suster, rekan-rekan semua. Bagian yang penting sebetulnya adalah mengenali anak. Dan mari kita menambah pengetahuan kita secara bertahap mengikuti perkembangan zaman. Karena kita akan terus maju. Teknologi akan terus kejar-mengejar semakin canggih. Anak-anak harus terus mendapatkan kesempatan untuk dipersiapkan menuju masanya mereka. Jadi jangan sampai
kita lalai mengenal anak kita, dan jangan sampai kita lalai memberikan pengalaman kepada anak-anak. Sampai jumpa lagi dalam pertemuan berikutnya. Tuhan berkati. Selamat malam. Terima kasih Bu Ana. Saya kembalikan kepada Ibu Yuli. Baik, terima kasih Suster. Terima kasih Ibu Ana untuk malam hari ini, sangat bagus sekali. Terima kasih juga kepada para Bapak dan Ibu, ada sebagian Bapak tadi saya lihat. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman guru yang sudah bergabung dalam acara hari ini. Suster, Bapak dan Ibu, saya sebagai pembawa acara, mohon maaf apabila banyak kekurangan, banyak tutur kata yang tidak berkenan di hati Suster, para Ibu guru, Bapak dan Ibu, serta yang terhormat Ibu Ana. Terima kasih untuk acara hari ini. Kami mohon acara hari ini ditutup dengan berdoa. Kepada Ibu Wid, dipersilahkan. Terima kasih Bu Yuli. Baik Suster, Ibu Ana, dan para orang tua murid, marilah pertemuan pada malam hari ini kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas selesainya pertemuan ini. Engkau sendiri berkenan mendampingi dan menuntun kami dari awal hingga akhir, sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami bersyukur ya Tuhan atas hasil pertemuan ini. Semoga hasil pertemuan ini membawa kesegaran dan pembaharuan bagi kami, para guru dan orang tua murid, di dalam mendampingi anak-anak yang telah Engkau percayakan kepada kami, sehingga nantinya anak-anak dapat berkembang secara optimal. Bapa yang Maha Kasih, kami mohon berkat-Mu untuk Ibu Ana Gracia yang sudah meluangkan waktunya di dalam pertemuan ini. Semoga Engkau senantiasa memberikan berkat yang melimpah untuk Ibu Ana Gracia, juga keluarganya. Semua ini ya Tuhan kami mohon kepadamu dengan perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Wid yang telah memimpin berdoa untuk acara malam hari dan berakhirnya. Maka untuk acara malam hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk Ibu Ana. Terima kasih kepada Bapak Ibu Wali Murid. Terima kasih kepada Suster dan teman-teman. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali untuk 2 minggu yang akan datang. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Bu. Terima kasih. Makasih Bu Ana. Terima kasih Mama. Izin pamit Suster, Ibu Bapak. Silakan. Terima kasih guru. Bye-bye. Anak-anak belum bobok ya? Terima kasih. Makasih. Halo Viel. Selamat Belum bobok Viel. Terima kasih Suster. Terima kasih Bu Guru. Sama-sama. Kasih. Ada Mama Viel. Viel. Terima kasih. Siapa dulu kakaknya Viel? Jen. Oh iya Jen. Apa kabar Jen? Halo Ludwig, Edward, halo. Selamat bubuk semuanya. Halo Efraim yang baru ulang tahun ya? Bubuk. Mama, Bu. Tapi dia mau sekolah lagi kan? Ya, Ludwig, selamat bubuk Ludwig. Tuhan berkati. Terima kasih Mami, Papi, dan para ibu semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Bu. Suster
Oke. Suster. Saya stop